Pasca muncul isu ijazah palsu Jokowi, Dr. Tifauzia Tiasuma membandingkan foto wisuda Jokowi dengan foto terbaru saat menjadi presiden di akun media sosialnya. Ia menyebut kedua foto itu sangat berbeda dan menuliskan keduanya merupakan orang yang berbeda. Namun kini Dr. Tifa menjadi sorotan karena perguruan tinggi yang disebut memberikan gelar doktor untuknya tak mau mengakui. Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara membantah Tifauzia merupakan doktor dari perguruan tinggi yang berada di Jakarta Pusat tersebut. Dalam keterangan yang didapatkan dari rilis, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara menyatakan Dr. Tifa memang sempat mengambil program doktor di perguruan tinggi tersebut, namun tak sampai selesai. Diketahui nama Tifa banyak dikenal oleh publik lantaran sering menyuarakan berbagai kasus, termasuk pembunuhan Brigadir J. Terbaru, ia membandingkan foto wisuda Jokowi sebagai sarjana di Universitas Gadjah Mada dengan foto terbaru saat menjadi presiden. Tifa menyebut kedua foto itu sangat berbeda. Bahkan ia mengatakan orang yang ada dalam dua foto itu adalah orang yang berbeda. Tifa menambahkan yang berada dalam foto wisuda tersebut bukanlah Jokowi. Dikabarkan sebelumnya Jokowi digugat karena disebut menggunakan ijazah palsu saat mendaftarkan diri menjadi presiden. Namun isu tersebut dibantah oleh pihak UGM. Rektor UGM, Ova Emilia, menjelaskan Jokowi dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pihak UGM. Baik Pak, untuk selanjutnya Pak, ini mungkin masih relevan atau tidak, ini masalah ini Pak, tulisan Bapak tentang dua sisi, yaitu tentang ijazah palsu dan PKI. Mungkin bisa Pak jelaskan Pak, kaitannya antara ijazah palsu dengan PKI. Bapak juga mencantumkan di situ ada TAP MPR nomor 25 tahun 66 segala macam, ya mungkin bisa jelaskan Pak arahnya kemana Pak? Ya, memang itu kan inspirasinya dari isu yang aktual, isu aktual yang dipicu gitu ya, tapi sebetulnya juga sudah ada gitu kan sebelumnya juga dipicu oleh pendapat, pandangan atau keyakinan dari Bambang Tri, ya kan? Yang di buku undercover, Jokowi undercover itu ya? Jadi undercover 1, undercover 2, Jokowi undercover 1, Jokowi undercover 2 kan? Undercover 1 menyebabkan Bambang Tri diproses hukum, kan gitu, dihukum 3 tahun, 2,5 tahun keluar, bebas setelah itu. Nah, hebatnya menurut saya, walaupun dia sudah keluar dan sudah dihukum, masih yakin gitu bahwa ada hubungan antara Jokowi dan mungkin keluarganya, ada kaitannya dengan aktivitas PKI gitu. Dia ngaitkan lah dengan urusan orang tuanya kan, ibunya, kata yang diaku kan sekarang ibunya Sujiatmi, kan itu yang ramai yang diaku lah. Tapi kan kata Bambang Tri itu bukan Sujiatmi katanya, itu bukan ibu kandungnya Sulasmi, itu awalnya tuh Sulasmi. Tapi kata Bambang Tri lagi ada temuan baru lagi, Yap Mei Hua, itu bukan Sulasmi juga gitu. Ini Yap Mei Hua agen berada di Singapura gitu kan. Kalau Sulasmi aktivis Gerwani gitu. Nah di situ gitu ya. Nah, kemudian ayahnya kan gitu. Ayahnya juga menurut Bambang Tri gitu kan, itu aktivis PKI gitu, walaupun dibantah gitu ya Pak. Dalam proses perbantahannya muncul
ungkapan-ungkapan yang bukan katanya hanya pengusaha mebel saja, keturunan dari memang pengusaha mebel gitu kan. Jadi nggak ada hubungan dengan itu soal bantahannya. Tapi akhirnya kan setelah dihukum masih meyakini itu yang menjadi isu aktual gitu soal akhirnya tuntutannya ya klarifikasinya gimana, nggak bisa melalui proses hukum begitu. Harusnya Pak Jokowinya sendiri gitu kan membersihkan diri bahwa dia bukan PKI, tidak ada simpati pada PKI dan sama sekali gitu kan tidak membiarkan komunisme berkembang. Bagaimana caranya? Kalau menurut saya pidato Pak Jokowi gitu kan, misalnya kita tetap waspada gitu kan terhadap kemungkinan aktivis komunis gitu, paham kiri atau ketetapan MPR S25 tahun 66 pertahankan. Dia pidatokan itu. Gitu. Jadi ada semangat untuk menghindari komunisme gitu. Menghindari komunisme untuk membuktikan bahwa saya sama. Walaupun hanya sekedar untuk waspada saja gitu. Meskipun dia mengatakan saya belum lihat nih ada PKI, nggak apa-apa. Tapi waspada. Itu sebagai pemimpin negara harus mewaspadai banyak hal yang bisa membahayakan karena PKI sudah terbukti melakukan usaha kudeta di negeri ini gitu. Jadi sudah terbukti dan ada kader-kadernya gitu kan yang bersemangat gitu kan untuk membangkitkan kembali PKI. Itu terasa oleh rakyat, oleh masyarakat, oleh umat. Nah, akhirnya kenapa kok dibiarkan gitu kan? Sehingga tuduhan model Bambang Tri jangan-jangan iya kan begitu orang juga beranggapan. Nah untuk melepaskan itu ya harusnya dia sampaikan dalam pidato yang resmi lah gitu kan. Harusnya kemarin tuh 1 Oktober gitu kan, 1 Oktober harus pidato dia ini kesaktian Pancasila gitu kan, tetap kita waspada pada gerakan komunisme atau neo PKI ya, macam-macam lah gitu. Yang penting menenangkan rakyat dan membuktikan bahwa saya bersama rakyat loh gitu, mewaspadai kebangkitan PKI misalnya. Itu nggak ada gitu sehingga isu itu terus bergulir gitu dan ternyata tidak selesai dengan adanya proses peradilan Bambang Tri. Kalau menurut Bapak, Bambang Tri itu kan, kalau saya baca sekilas itu dia seorang wartawan ya Pak ya, wartawan senior itu. Jadi di tingkat akurasinya itu sejauh mana Pak Bambang Tri? Karena selama ini kan sepertinya tidak ada terutama dari para ilmuwan lah yang membantah segala macam gitu, kecuali memang pihak-pihak rezim ya, pihak-pihak rezim segala macam yang tapi kan tidak ada bukti gitu. Kalau menurut validitas dari apa yang disampaikan Bang Tri, sejauh mana Pak? Ya selama belum ada yang bisa membalikan gitu kan, maka itu adalah hal yang benar gitu ya. Jadi asumsinya begitu gitu. Kalau orang punya opini, ada pendapat atau kesaksian, dia katakan begitu. Sebelum bisa dipatahkan itu masih benar gitu. Gitu kan. Jadi sekarang pematahannya kan di proses hukum sudah dihukum dia, tapi kan undang-undang ITE gitu kan bukan soal bukan soal substansinya. Gitu kan. Jadi substansi selama ini tidak ada yang membahas. Menciptakan keonaran, hoax, tapi kan benar enggak hoax. Gitu kan. Makanya tuntutannya seperti yang saya singgung pernah itu Natalius Pigai kan katanya harusnya bikin dong komisi independen atas isu ini karena isu ini loh gitu, bukan isu yang sederhana, ini tuduhan yang serius gitu kan. Kepala negara dituduh terkait dengan PKI serius. Nah, bikin komisi independen. Kemudian kalau ini dihubungkan dengan orang tua, tes DNA. Itu berani dong tes DNA, silahkan tes DNA bahwa saya ini anak Sujiatmi gitu kan misalnya, karena yang diragukan ibunya ya udah kita tes saja apakah betul anak ibu yang ini atau ibu itu atau ibu yang lain gitu kan. Jadi dengan tes DNA secara ilmiah terbukti, selesai itu. Itu malah orang sama-sama hayu kita menghukum secara sosial, secara moral di samping hukum positifnya gitu kan Bambang Tri. Jadi nanti Bambang Tri jangan didukung oleh masyarakat, oleh rakyat gitu kan, karena tidak ada klarifikasi yang final. Gitu. Kalau Bapak untuk mengkanter bahwa apa yang disampaikan Bambang Tri itu bisa benar bisa tidak, itu bentuknya seperti apa? Apakah melalui pengadilan, apakah debat di kampus-kampus atau tes DNA? Karena ini kan tuduhannya kaitan dengan ibunya, ibu benar, ibu Gerwani atau ibu Sujiatmi yang baik gitu kan. Nah, itu kan tuduhannya. Gitu kan. Tes aja DNA gitu kan, apakah benar gitu kan Pak Jokowi anak Ibu Sujiatmi. Kalau benar selesai. Gitu, tapi itu juga tidak dilakukan ya Pak? Itu yang dilakukan gitu. Jadi harusnya statement politiknya adalah pidato resmi soal bahwa mewaspadai PKI adalah kewajiban kita bersama, mempertahankan TAP MPRS
25 tahun 66 yang sudah juga ada TAP MPR-nya sudah tahun 2003 gitu kan, nomor 1 sudah dikukuhkan, bahkan sudah ada masuk menjadi substansi di KUHP kan pasal 107 ada. Itu sebetulnya tinggal diungkap saja. Klarifikasi ilmiahnya dengan DNA clear. Jadi Pak Jokowi terpulihkan gitu, dan kalaupun nanti turun orang sudah tidak lagi menggugat-gugat lagi, bahkan bisa menyalahkan orang yang memfitnahnya kan gitu. Tapi kalau belum ada gini, nanti begitu turun juga masih dimasalahkan itu Pak. Jadi ini malah menjadi liar Pak ya? Jadi liar, bola ini masih liar. Menurut saya bola masih liar. Karena pembuktian yang seharusnya dilakukan tidak dilakukan seperti itu. Iya. Nah termasuk gini Pak, sekarang kan yang dikait-kaitkan itu masalah ijazah Pak ya. SD, SMP, SMA, walaupun pernah saya sedikit membuka-buka dokumen yang di UGM juga, ternyata itu tanda tanya juga itu Pak, ijazahnya itu. Nah, tapi kan ini ada pihak-pihak yang mencoba menutupi Pak, baik dari lembaga UGM sendiri, termasuk juga teman-temannya yang dipanggil segala macam gitu Pak. Itu sebenarnya mengatasi masalah nggak Pak itu? Enggak. Termasuk klarifikasi rektor kan belum bisa jadi penyelesaian. Padahal itu institusinya kan. Tapi ternyata berubah-ubah sampai salah juga dekannya kan, harus klarifikasi tentang dekan ini tahun ini dan sebagainya gitu kan. Artinya nggak akurat. Gitu. Jadi begitu nggak akurat. Bahkan akurasinya tidak didukung data, bukti. Ya kan yang dituntut oleh masyarakat bukti, bukan pernyataan, bukan ucapan. Termasuk orang-orang yang boleh dikatakan mengeluarkan ijazah itu tidak ada fakta, tidak jadi fakta hukum. Jadi kan mungkin ada benarnya juga yang disampaikan oleh Pak Amin Rais ya kan, sebagai contoh gitu, dia memberi contoh kan gitu. Langsung. Nih SD saya tuh gitu kan, nih SMP saya, nih alumni Notre Dame apa gitu ya, pokoknya ini ijazahnya. Orang tahu. Nah, Pak Jokowi juga seharusnya begitu. Ini loh yang asli saya SD, ini yang saya SMP, ini yang ijazah UGM saya. Buktikan. Satu, kalau memang itu mau dia sendiri yang menyampaikan. Atau yang kedua, misalnya dinyatakan, kan ini sudah masuk ke persidangan, digugat, gitu kan, dia tergugat. Baik, sebagai tergugat nanti saya akan hadapi, gitu kan. Saya akan sampaikan bukti-bukti itu kepada atau melalui kuasa hukum saya. Biar nanti di persidangan ditunjukkan itu semuanya. Oh, itu kan tenang. Ini kan enggak, Pak, enggak ada gitu. Malah manuvernya gitu kan, datang muter-muter gitu ya, sehingga muter-muter itu nggak memberi keyakinan gitu. Bahkan orang menjadi curiga, rekayasa itu kan karena udah biasa pencitraan itu. Jadi sudah ada image Pak Jokowi ini senang melakukan pencitraan gitu kan. Jangan-jangan klarifikasi pun melalui pencitraan. Jadi apakah pembuktian atau pencitraan kan gitu Pak ya. Jadi orang bertanya lagi. Oleh karena itu jalannya kalau untuk ijazah itu, satu, memang dia buktikan, tunjukkan ke publik, kok di shoot gitu kan, satu. Atau yang kedua, di persidangan sekarang dia akan sampaikan ini sebagai bukti gitu, sehingga selesai soal ijazah. Kalau menurut Bapak Pak, walaupun dari pihak UGM baik rektor, dekan sudah menyatakan itu asli, termasuk juga teman-temannya sampai menunjukkan ini ijazah seperti ini ya, ini asli seperti ini gitu, itu tetap tidak bisa. Kalau sudah masuk ke proses hukum, ya perdata, misal gugatan, maka bernilai hukum kalau di muka persidangan. Itu baru bernilai hukum. Tapi kalau di luar, ini sebenarnya belum bernilai hukum. Itu baru bernilai sosial, mungkin bernilai moral atau bernilai budaya atau pencitraan, bisa aja ya, nilai-nilai macam-macam gitu Pak. Jadi baru bernilai hukum kalau memang telah dinyatakan oleh hukum. Nah itulah mumpung, kalau menurut saya ini mumpung Pak Jokowi digugat soal ijazahnya, hadapi itu. Jangan dipengaruhi hakim. Biar hakim melihat dan bahkan nanti putusannya itu menyelesaikan. Termasuk yang dipertanyakan Pak, itu kan masalah foto ya. Foto itu kan ketika di tulisan ijazah Jokowi, tapi fotonya itu foto tidak mirip Jokowi gitu. Jadi yang orang yang permasalahan, bahkan dokter Rifa itu kan sampai ada 4 atau 5 perbedaan itu, dari mulai hidung, bibir, segala macam gitu. Nah itu tapi sebenarnya santai-santai aja gitu. Santai-santai akhirnya gitu, yang itulah jadi apa ya. Jadi sebenarnya seperti bukan mencari solusi ya. Iya. Nggak mencari solusi. Memang bukan tipe ya, kalau saya lihat bukan tipe pencari solusi, malah tipe yang menimbulkan prasangka-prasangka baru gitu. Itu karena selalu berangkat dari sejak awal mulai menjadi presiden kan, yang kita sebut
pencitraan. Ya, ya. Kalau pencitraan itu bukan solusi kan, namanya juga image. Yang penting image lah. Yang penting orang terbentuk pandangan. Kalau pandangan-pandangan kan bisa miopsis, bisa bias, gitu Pak. Tapi kalau dia membuktikan fakta gitu kan, nah itu selesai gitu. Terbiasa dia melakukan proses pembuktian, bukan omongan, bukan janji, bukan tadi bahwa kita ini hebat. Tapi sebetulnya hebatnya itu kalau begini. Kalaunya itu nggak jalan. Iya. Gitu. Paling terakhir Pak, kalau menurut Bapak kan persidangan sedang berlangsung ya. Oke. Prediksi Bapak hakim itu akan jujur tidak Pak? Yang kedua seandainya Pak, misalnya seandainya ini hakim juga ternyata membetulkan, itu dampak buruknya seperti apa Pak? Ya terakhir dampak buruk dulu ya. Kalau dampak buruk, kalau itu terbukti, berarti kan ada proses yang salah, termasuk di KPU, berarti tidak sah kan gitu, statusnya sebagai presiden tidak sah itu kalau terbukti gitu kan, dan dia melayani dengan bukti-bukti itu ternyata hakim melihat oh iya gitu. Itu kalau fair dan terbukti bahwa ijazahnya palsu gitu. Kalau bahwa hakim fair atau tidak, biasanya begini Pak, kalau ini kan kita sekarang negara hukum itu masih diragukan kan, supremasi hukum tuh masih ada supremasi ekonomi gitu kan, supremasi material gitu kan, uang masih ikut berpengaruh. Dia tuh kasus-kasus Ambo, kasus-kasus mafia tanah, mafia tenaga kerja, mafia di kesehatan, banyak kan itu sampai juga masuk ke mafia hukum. Ya kan ada malah hakim agung yang kena kan gitu. Tertangkap tangan hakim agung, bayangkan Pak gitu. Artinya di ruang hukum ini nggak steril gitu. Nah kalau itu bisa masuk ya bisa saja putusannya biasanya begini Pak. Putusan pengadilan negeri misalnya nggak bener nih, kan ada katanya bahasanya gitu kan, ada proses hukum lagi lebih tinggi, silahkan saja gitu. Bisa naik, ujungnya kan Mahkamah Agung gitu. Atau yang kedua mungkin cari aman juga pengadilan Pak. Biasanya ada yang disebut NO ya. NO itu need on verklaar. Jadi tidak diterima gitu. Bukan ditolak, tapi tidak diterima. Misalnya tiba-tiba hakim menyatakan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum ini nggak pas melalui perdata. Itu karena pemalsuan kan. Pemalsuan itu kan pidana. Nah, misalnya gitu kan. Sehingga hakim tidak berwenang gitu. Atau dia belum bisa mengambil kesimpulan ini palsu atau enggak, karena palsu atau tidak itu adalah keputusan pengadilan pidana. Ini perdata, akhirnya bisa saja di NO kan, bisa misalnya gitu Pak. Jadi kalau mau netral dia nggak mau terlibat tapi nggak mau meneruskan gitu kan, akhirnya diganggayung. Baik sahabat sekalian, sebenarnya masyarakat ini ya sudah bisa menilai lah. Ini dari skenario yang dilakukan itu. Ya, sebenarnya masyarakat lebih cenderung tidak mempercayai keaslian itu. Ya, sebenarnya solusinya seperti yang diusulkan Pak Amin Rais itu gampang. Tunjukkanlah ijazah yang asli, terutama di pengadilan, maka selesailah masalah ya. Tapi kenapa ini justru yang dicari itu adalah menggantung seperti sesuatu yang belum ada keputusan.